Baik, sekarang saya akan menjelaskan bagian part of speech yang pertama, yaitu noun. Noun dalam arti bahasa Indonesia yaitu kata benda. Noun yaitu kata benda yang digunakan untuk menyebut nama orang, tempat, tumbuhan, hewan, dan juga benda-benda lain. Ada pula yang berbentuk abstrak seperti ide, kebiasaan, kebahagiaan, itu juga termasuk noun. Noun di sini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu concrete dan abstract noun. Apa itu concrete noun? Concrete noun adalah kata benda yang berwujud, yakni bisa dilihat, diraba, dipegang, dan dirasa oleh panca indera. Contoh, book, milk. Book adalah buku, milk susu. Nah, kenapa book termasuk concrete noun? Karena buku bisa dilihat, bisa dipegang, dan juga bisa diraba oleh panca indera. Begitu pula dengan milk. Milk bisa dilihat, bisa dipegang, dan juga bisa dirasa oleh panca indera. Nah, perlu diingat ya adik-adik semua bahwa sesuatu atau benda-benda yang berwujud itu termasuk concrete noun karena bisa dilihat ataupun bisa dirasa dan juga bisa diraba dan dipegang, seperti itu. Sementara abstract noun yaitu kata benda yang tak berwujud. Artinya di sini hanya dapat dipahami dan dibayangkan namun tidak dapat disentuh atau dilihat dengan panca indera. Biasanya abstract noun ini menyatakan suatu perasaan, konsep, ataupun keadaan. Contoh, happiness, kebahagiaan, freedom, kebebasan, idea, ide. Concrete noun mempunyai beberapa jenis, diantaranya yaitu common noun dan proper noun. Common noun dan proper noun di sini semacam berpasangan. Saya akan menjelaskan apa itu common noun. Common noun adalah kata benda umum, yaitu kata benda yang sering kita jumpai atau sering kita lihat dengan mudah. Namanya juga umum ya, masih belum diketahui secara spesifik. Contohnya seperti road, jalan, country, negara, boy, laki-laki, mountain, gunung, father, ayah, tree, pohon, teacher, guru, student, murid, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dari common noun. Nah, di sini country masih belum diketahui lebih spesifik. Country apa? Negara apa? Nah, di sini ada proper noun. Apa itu proper noun? Yaitu kata benda spesifik yang mencakup nama orang, tempat, sesuatu, dan lain sebagainya. Jika di common noun, country masih belum dijelaskan. Nah, di sini ada London dan juga Indonesia atau Australia seperti itu. Kemudian nama orang, George, Anna. Nah, kalau di common noun ada boy, laki-laki, masih belum jelas siapakah laki-laki itu. Nah, di sini disebutkan namanya di proper noun yaitu George. Adik-adik perlu mengingat bahwa common noun adalah kata benda umum, sedangkan proper noun adalah kata benda spesifik. Nah, di proper noun ini biasanya menggunakan huruf kapital di awal penulisan. Jenis selanjutnya yaitu collective noun. Apa itu collective noun? Yaitu kata benda kolektif atau kelompok. Maksudnya yaitu kata benda yang menunjukkan suatu kelompok atau kumpulan tertentu. Di sini biasanya dianggap tunggal, tetapi isinya banyak. Contoh, family, keluarga. Nah, biasanya family ini dianggap tunggal, namun di dalam family ini ada orang-orang, ada banyak orang. Contoh, ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi. Nah, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, team, football team. Nah, di sini biasanya disebut satu atau tunggal, namun ada banyak orang di dalamnya. Nah, disinilah yang disebut collective noun. Selanjutnya ada singular dan plural noun. Singular yaitu kata benda tunggal atau satu,
Sedangkan plural artinya kata benda jamak atau lebih dari satu, seperti 2, 3, 4, dan seterusnya. Aturan dalam bahasa Inggris, jika kita ingin menyebutkan kata benda jamak, maka kita harus menambah s atau is di akhir kata benda tersebut. Di sini ada perbedaan kata-kata benda yang ditambah s atau is. Well, saya akan memberi contoh kata benda yang ditambah s apabila diganti ke bentuk jamak. Contohnya, apple. Kalau kita menyebutkan apple, berarti satu apel. Tapi, kalau yang kita maksud apel yang banyak, maka kita harus menambah s di akhir kata tersebut, yaitu apples. Apple menjadi apples. Contoh lain kata benda yang ditambah s yaitu book menjadi books, duck menjadi ducks, book itu buku, duck itu bebek, banana menjadi bananas, itu pisang, dan masih banyak lagi contoh-contoh lain dari kata benda yang harus ditambah s. Kemudian ada kata benda yang harus ditambah is pada kata tersebut. Ada kata benda yang ditambah is, yaitu kata benda yang berakhiran s, ss, ch, o, x, z, y, dan f. Contoh, bus menjadi buses, box menjadi boxes. Sedangkan untuk kata benda yang berakhiran y dan sebelum huruf y adalah huruf konsonan atau huruf mati, maka untuk membentuk jamak kita harus mengganti huruf y ke huruf i. Contohnya library. Nah, di sini huruf akhirnya y dan sebelum huruf y ada r, huruf konsonan ada atau huruf mati. Maka y tersebut diubah ke i menjadi dan ditambah ies, libraries. Army menjadi armies. Dan untuk kata benda yang berakhiran f dan fe, ketika kita ingin membentuknya ke plural, maka f atau fe diubah ke ves, ves, ves. Contoh kata benda yang berakhiran f yaitu elf, peri, menjadi elves, peri-peri. Dan contoh yang berakhiran fe, wife, menjadi wives, istri-istri. Nah, contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi yaitu termasuk regular noun atau kata benda beraturan. Ada pula kata benda yang bisa dibentuk jamak namun tanpa harus ditambah s atau is. Nah, ini yang disebut irregular noun atau kata benda tidak beraturan. Contohnya, man menjadi man, woman menjadi woman, policeman menjadi policeman, mouse, tikus menjadi mice, tikus-tikus, child menjadi children, menjadi child, anak, children, anak-anak. Ada juga yang bentuk singular jika dibentuk atau diubah ke bentuk plural, tulisannya tidak berubah. Seperti contoh, vase tetap vase, f-i-s-h. Deer tetap deer. Rusa menjadi rusa-rusa. Tadi ikan menjadi ikan-ikan. Nah, di sini meskipun tulisannya sama, namun fungsinya berbeda dari satu singular, yang kedua yaitu plural. Bagaimana membedakannya? Yaitu tergantung konteks yang kita bicarakan atau yang kita tulis. Seperti itu. Jenis kata benda yang terakhir dari concrete noun yaitu countable noun dan uncountable noun. Apa itu countable noun? Countable noun yaitu benda yang bisa dihitung. Artinya, kita bisa menghitung kata benda-benda tersebut dengan mudah tanpa menggunakan atau membutuhkan alat bantu atau alat ukur. Contoh, book, table, apple, box, potato. Sementara uncountable noun yaitu kata benda yang tidak bisa dihitung, kebalikan dari countable noun.
Uncountable noun digunakan untuk kata benda yang tidak bisa dihitung jika tidak menggunakan alat ukur atau alat bantu. Contoh dari uncountable noun yaitu water, sugar, milk, salt, coffee, sand, dan lain sebagainya. Namun, uncountable noun di sini bisa dihitung apabila menggunakan alat bantu atau alat ukur. Contoh, cup of coffee artinya secangkir kopi. Alat bantunya di sini yaitu cup yang mempunyai arti cangkir dan fungsinya yaitu sebagai alat bantu dari uncountable noun coffee.